Oke. Luar biasa. Terima kasih para pemirsa yang masih setia dengan TA TV dan tentu saja acaranya memang sangat luar biasa. Di Saran Dokter Rumah Sakit Islam Surakarta. Ya. Dan ini menarik, kita sedang membicarakan bagaimana supaya kita bisa unjuk gigi dengan luar biasa. Kalau demo unjuk gigi, giginya agak kelihatan susah ini. Kita masih berbincang-bincang soal retainer, yaitu bagaimana dipasangkan alat untuk menahan proses ortodonti sehingga berhasil maksimal. Ya. Saya mau bertanya untuk melanjutkan pertanyaannya Mbak Jaten di Ratna ya. Mbak Ratna di Jaten tadi. Mbak Ratna di Jaten tadi. Tentang apa tadi? Bracket dengan retainer katanya. Retainer ya. Itu sebenarnya bagaimana itu? Mungkin sebetulnya kalau seperti tadi yang saya sampaikan bahwa retainer sama bracket itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Ya? Tapi saya curiga jangan-jangan mungkin Mbak Ratna ini maksudnya adalah alat lepasan orto, removable wire ya. Jadi alatnya memang sepintas seperti retainer. Hanya dilengkapi dengan alat kawat-kawat tambahan untuk menggerakkan gigi ke posterior, ke belakang. Ya. Mungkin itu jangan-jangan yang ditanyakan sama. Cuman kalau memang pertanyaannya mana yang lebih efektif antara alat lepasan dan alat fix, ya lebih efektif alat fix. Yang alat fix ya. Kenapa? Karena alat fix dipakai 24 jam secara terus-menerus. Sedangkan yang removable atau yang bisa dilepas, seringkali kejadiannya itu arah pergerakan gigi hanya satu arah ke belakang. Jadi untuk gigi yang rolling dia tidak bisa. Dia hanya bisa menggerakkan gigi ke depan, ke belakang, dan ke arah keluar, ekspansi. Terbatas pergerakannya. Tapi kalau yang fix, yang cekat tadi, yang bracket tadi, itu naik turun bisa, maju mundur bisa, rolling bisa, miring, tilting bisa. Gitu ya. Jadi segala arah bisa. Jadi lebih efektif yang bracket, yang cekat ya. Ya, ini adalah tambahan informasi untuk Mbak Ratna ya. Nah, dokter, kalau kita bicara sebuah aktivitas yang kita lakukan, kan pasti ada indikasi, ada kontraindikasi, dan ada efek samping. Nah, pemasangan retainer ini, adakah kontraindikasi? Atau indikasinya untuk siapa yang harus melakukan? Satu, kemudian adakah kontraindikasinya? Ataukah ada efek samping dari pemakaian retainer ini? Kalau kita bicara mengenai indikasi, pasti semua pemakai kawat gigi setelah dia selesai pada tahap perawatan aktif harus menggunakan retainer. Kalau mengenai kontraindikasinya tergantung pada si pemakai apakah dia alergi atau tidak terhadap bahan yang digunakan. Oh, ada alergi atau tidak? Misalnya dia alergi terhadap Invisalign, digunakanlah kawat dengan ortoplas. Atau dia alergi terhadap kawat, gunakanlah yang kebalikannya tadi. Atau apabila keduanya tidak bisa dipakai, gunakanlah composite misalnya. Jadi, begitu. Jadi tetap harus ada kontraindikasinya seandainya ada ya. Alergi terutama. Terutama itu. Terutama alergi. Ada efek samping tidak? Efek samping tidak ada. Efeknya ke depan dong, hanya kenyamanan terganggu. Selama 6 bulan itu ya? Iya, nggak sampai 6 bulan, paling seminggu pertama. Oh, seminggu pertama? Seminggu pertama itu adalah fase adaptasi. Setelah itu bukannya menjadi nyaman, tapi menjadi terbiasa. Artinya manusia itu kan makhluk yang paling mudah beradaptasi dengan suasana baru. Jadi kalau saya bilang menjadi nyaman, enggak. Tetap seperti itu, hanya kita mulai bisa menerima, oh inilah rasanya. Bisa diterima. Ya, ini tapi nggak ada efek sampingnya memang ya? Nggak ada efek sampingnya. Semuanya it's okay. Untuk perawatan gosok gigi masih tetap normal biasa. Hanya catatannya kalau tadi pemirsa yang sedang menjalani retainer kalau mau dahar itu harus dilepas. Harus dilepas. Dilepas karena ada bahan-bahan yang bisa rusak, kena panas yang berlebihan. Dan yang lebih ditakutkan lagi kalau tertelan nantinya. Dokter, ini kita akan segera memasuki tahap-tahap akhir dari perbincangan soal retainer ini.
Nah, di Rumah Sakit Islam Surakarta itu sudah ada pelayanannya hari apa saja, jam berapa saja, karena beliau ini kan memang standby 24 jam di sana. Gimana dokter ini? Kalau mengenai jam-jam pelayanan, setiap hari ada. Setiap hari ada ya? Setiap hari ada, yang pagi sampai siang, Senin, Rabu, Sabtu, yang sampai maghrib lah ya, bukan sampai malam, sampai maghrib. Oh, iya. Itu Selasa, Kamis, Jumat. Selasa, Kamis, Jumat. Dari jam 9 pagi sampai maghrib. Sampai maghrib. Nah, tapi kalau yang Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Ya. Kalau ada perjanjian khusus hari Minggu, boleh ya? Ah, itu gampang diatur itu. Ya, sambil naik motor, naik mobil. Nah, sebentar. Ini untuk, maaf ini, kalau BPJS masih bisa ya? Untuk perawatan orto, semua asuransi menolak. Semua menolak ini? Semua menolak. Kenapa? Karena mereka menganggap itu suatu perawatan kecantikan. Jadi dianggap itu bukan kebutuhan primer. Jadi semua asuransi menolak kecuali beberapa instansi pemerintah seperti BI, Pertamina, itu mereka menerima. Mengcover. Tapi itu pun dengan approval, tidak langsung datang langsung pasang, tidak bisa. Harus ada approval bahwa ini memang butuh perawatan dari sudut mediknya, kita jelaskan. Bukan hanya sekedar bergaya begitu. Ya, kalau ini masalah tren gaya itu memang jadi kasus perawatan. Tetapi kan ini memang gigi itu kan penting sekali, terutama tadi untuk nutrisi, ya. Kemudian estetika dan fonasi. Betul. Itu kan juga penting itu. Nah, dijamin nggak sih setelah retainer terpasang 6 bulan, kemudian gigi itu tidak akan kembali lagi? Nah, itu jawabannya insya Allah. Artinya yang kita lakukan adalah sesuatu yang sesuai prosedur keilmuan. Tapi mengenai respon jaringan seseorang itu tetap berbeda-beda. Ada yang sempurna betul, setelah selesai tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi ada juga yang ya bandel gitu kan, terjadi mungkin ada. Karena itu berhubungan dengan perlakuan juga. Misalnya setelah selesai perawatan tuntas, retainer selesai, tapi hobi makan ini, gerakan ini, ini dia gunakan makan kayak sate kan, itu gerakannya memberi rangsang satu arah, giginya akan bergerak kembali, bisa. Jadi perlakuan seseorang setelah perawatan juga berhubungan dengan bagaimana gigi ini kemudian. Bukan masalah alatnya atau upayanya yang gagal. Bukan. Tapi ada perlakuan tadi itu. Jadi kalau begitu teman-teman yang dipasang retainer juga harus ada kursus mengunyah dengan baik. Ya, tidak perlu sejauh itu. Ya. Atau jenis makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi? Tidak ada masalah. Nggak ada ya, tetap. Hanya masalah cara. Jadi biasanya setelah mereka pemakaian retainer, memang kita bukan mengajar secara detail ya, tapi memberitahu pola makan yang disarankan seperti apa. Misalnya kalau kunyah makan jangan hanya sisi kanan terus, tapi gunakanlah kanan kiri supaya otot kanan kiri ini seimbang bekerjanya sehingga arah tumbuh gigi bisa center. Karena kalau kita menggunakan satu sisi, yang terjadi adalah pergerakan gigi satu sisi pertama. Kedua, akan terjadi penimbunan sisa makanan pada sisi yang jarang digunakan. Ketiga, terjadi penyakit periodontitis pada jaringan yang jarang digunakan. Oh, malah ada? Iya, periodontitis. Betul. Yang jarang digunakan. Yang jarang digunakan. Kenapa? Karena self cleansing dari gigi-gigi yang bekerja ini, dari otot-otot tidak bisa bekerja. Oke, ini kelihatannya ada telepon yang masih bergabung. Wah, ini detik-detik akhir ada telepon yang masuk. Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dokter Mehmet. Dokter Mehmet. Nah, ini saya mau tanya, untuk menjaga agar gigi selalu sehat itu seperti apa ya? Ini kan juga anak-anak didik saya untuk menonton RSI Surakarta, jadi biar anak-anak tahu cara merawat gigi yang baik dan benar gitu ya. Terima kasih. Itu cara merawat gigi supaya tetap sehat dan baik. Wah, sehat dan baik ya. Sehat, baik dan berguna gitu ya. Begitu Mas Matur Nuwun, ini memang
ini sebetulnya akan saya tanyakan bagaimana sebetulnya seseorang itu juga harus selain perawatan juga menjaga yang sehat tetap sehat, yang kurang bagus dibanding itu. Ini apa ini? Tips-tipsnya ini. Ini pertanyaan juga benar bagus juga ya. Artinya untuk masyarakat luas, mereka sering menanyakan cara ngerawat gigi gimana sih gitu. Iya. Sebetulnya cara perawatan gigi yang paling sederhana adalah gosok gigi. Hanya gosok gigi. Minimal 2 kali sehari. Minimal ya. Minimal. Artinya kalau mau 3 kali boleh. 4 kali apa dia nggak punya kerjaan lain kan gitu. Ya. Minimal 2 kali. Sebentar, ini saya potong lagi. Kalau gosok gigi minimal 2 kali. Pasta gigi begitu beragam. Mana yang dipilih? Tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah. Mengenai pasta giginya tidak masalah. Yang harus dipertimbangkan adalah sikat giginya. Oh, malah sikat giginya sikat ya? Giginya. Ya. Artinya sikat gigi itu secara standar produksi ada 3 macam. Oh, ini penting loh. Ini 3 macam apa saja itu? Pertama, sikat dengan bulu lembut. Sikat dengan bulu lembut. Bulu sedang artinya kekuatannya ya, sedang, dan yang keras. Kalau dalam kondisi normal kita tanpa ada keluhan, gunakan yang sedang. Gunakan yang sedang. Ya. Kita tahu itu sedang. Batasannya apa ini, dokter? Disikat gigi yang sesuai dengan standar SNI gitu. Itu di tangkainya ada kode S, itu soft. Kemudian M, itu medium. Dan satunya H, hard. Yang menggunakan orang yang menggunakan hard adalah orang yang punya karakter gampang terbentuk karang gigi. Itu pakai yang hard. Ya. Dan itu pun tidak sembarangan, ada tekniknya menggunakan. Tidak asal digosok. Kenapa? Karena kalau asal gosok dengan sikat yang keras, itu bukan memberi kesehatan, tapi merusak jaringan penyangga gigi. Malah giginya goyang. Malahan ya. Kemudian, balik ke pertanyaan tadi, teknik sikat gigi ini menentukan orang muda, bukan orang muda, anak-anak dengan orang dewasa, cara sikat giginya tidak sama. Oh, beda ya? Dulu waktu kita anak-anak diajarin sikat gigi bagaimana? Putar kan? Iya, putar. Atas ke bawah kayak gini kan? Itu zaman saya masih anak-anak. Setelah yang kita tua dewasa, kayak Rianti ini. Setelah kita dewasa, teknik itu tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan putaran ini, maka yang terjadi adalah kita akan menekan karang gigi semakin masuk, sisa makanan semakin masuk ke gusi atas, yang ke bawah juga ketekan semakin masuk. Sehingga akhirnya karang gigi terbentuk pada daerah perbatasan antara gigi dengan gusi. Setelah kita dewasa, gunakanlah teknik satu arah. Jadi yang atas ke bawah. Ke bawah. Yang bawah ke atas. Dan itu yang disikat bukan hanya gigi, tapi sikatnya ditempelkan pada gusi. Baru digerakkan ke bawah satu arah. Jadi sifatnya sikat ini memijat gusi dan menekan turun supaya perbatasan antara gigi dan gusi ini selalu tertutup. Oh gitu, Mas. Kalau sudah dewasa tetap menggunakan teknik ini, teknik anak-anak, yang terjadi adalah perbatasan gigi dan gusi akan terbuka. Karena rangsangan gerakan ini, akhirnya hipersensitif. Jadi jangan disamakan antara anak-anak dengan dewasa. Jadi saya sudah masih boleh tetap gini, tapi masih anak-anak lawan ya soal asal harus sudah berubah caranya ya. Jangan pakai sikat kamar mandi malah nggak boleh itu. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Apalagi dengan itu tadi ya, yang hard, soft sama. Kemudian bentuk sikat gigi sekarang kan macam-macam tuh. Ada yang untuk memijat. Jadi ada untuk sikat gami istilahnya. Jadi lagi-lagi kayak tadi, dia menyikat tidak hanya untuk gigi, dari mulai gusi sampai ke giginya. Itu biasanya di tepi-tepinya sikat gigi ada karet-karetnya. Ada pentol-pentol karetnya. Itu memang fungsinya untuk memijat gusi. Untuk memijat gusi. Betul. Ya, tidak perlu ditonjok-tonjok. Enggak usah. Dokter, nggak terasa ini kita harus mengakhiri. Waduh, sebenarnya masih banyak yang akan ditanyakan. Tapi closing statementnya apa ini yang terpenting untuk retainer? Closing statementnya. Untuk retainer, saya ingin menghimbau para pemakai kawat gigi, jangan menganggap remeh yang namanya retainer. Seringkali orang menganggap selesai perawatan kawat gigi lepas merdeka. Itu belum selesai. Itu baru 75% dari perawatan. Sempurnakan dengan retainer supaya hasil perawatan 100%. Jadi yang 25% ini penting ya? Penting sekali. Finishing touch-nya ini harus siap ya. Baik, pemirsa, ini akhir dari perjumpaan kita soal retainer ya.
Karena ini mempengaruhi upaya kita memperbaiki penampilan kita, memperbaiki nutrisi yang kita kita dapatkan, dan juga fonasi. Ini penting juga. Maka ngomong-ngomong soal fonasi, nanti kita akan ketemu lagi dengan sahabat saya yang lain ya tentu saja di acara ini setiap Selasa malam, minggu kedua dan keempat. Jangan lupa ya, setiap minggu kedua dan keempat mulai jam 7:30 sampai 8:30. Di acara apa? Saran Dokter Rumah Sakit Islam Surakarta kembali lagi 2 minggu yang akan datang. Ya, dokter terima kasih. Sukses. Ya.